Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting bagi kita masyarakat Indonesia. Apalagi dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sudah diutamakan dalam ujian nasional. Ngomong-ngomong mengenai bahasa Indonesia, kali ini saya mendapatkan tugas ujian praktek mengenai bahasa Indonesia tentang wawancara. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana sih suasana untuk wawancara tersebut? Lalu bagaimana kondisinya? Mari kita lihat video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Kang Mustana. Pada kesempatan kali ini, saya Kang Mustana akan mewawancarai seorang pedagang kota. Nah, selain pedagang kota, beliau juga adalah seorang guru di SMK Telematika Indramayu. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja wawancarai dia. Sebelum wawancara dia, kita harus terlebih dahulu menuju ke SMK Telematika Indramayu. Karena apa? Karena pasti beliau sedang berada di sana. Nah, siapakah dia? Dia adalah Bapak Agus Supriyanto. Baik, langsung kita menuju ke SMK Telematika Indramayu. Let's go. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. We ablaze the fire. Dengan Bapak Agus Supriyanto selaku pengusaha kota. Pengusaha. Nah, lebih jelas lagi, mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Pak Agus, ya, benar kalau Bapak itu pengusaha kota atau sering menjual kota gitu? Lebih enak dibilang sampingannya ya. Oh, pekerjaan Ya, sampingan. Iya. Jadi benar Bapak? Iya, begitu iya. adanya. Iya, pengerjaan kota. Nah, terus kalau boleh tahu, kota apa saja sih yang Bapak jual? Beberapa provider itu yang sering digunakan adalah Axis, 3XL, sama satunya mungkin Indosat, nggak terlalu banyak. Oh, bagi kalangan anak muda itu lebih tepatnya condong kemana Pak? Axis, apa, Tri atau Dua Indosat? provider yang saya stok banyak itu dua provider, Tri sama Axis, karena mungkin karena harganya terjangkau juga. Per giganya itu berapa hari? 5 hari hanya 10.000. Itu yang 10.000, Axis apa? Tri. Sama, dua-duanya udah 10.000. Dua-duanya sama. Nah, terus faktor apa yang mendorong Bapak untuk melakukan hal ini Pak? Melakukan transaksi ini nih, kuota ini? Penjualan kuota awalnya memang ya dorongan dari penambahan ya secara perekonomian. Nah, akhirnya menjadi satu kebutuhan dan juga membantu karena saya adanya di pihak sekolah, lingkungan sekolah, karena beberapa anak izin keluar cuman mau beli kuota, jadi Lebih baiknya mengefisienkan ya, waktu gitu. agar lebih efisien. Terus dalam menjalankan ini sehari bahkan seminggu ataupun sebulan itu dapat omset berapa ya Pak? Kalau omsetnya itu kan tergantung dari kebutuhan anak-anak ya. Karena di sini juga udah ada fasilitas wifi. Ya kalau dihitung secara omset satu bulan mungkin hanya 1 juta, 1.500.000 kalau udah kelap semua. Bahkan belum nyampe 1 bulan itu melebihi 1.500.000. Jadi lumayan ya Pak ya? Lumayan. Dan adakah keluhan dalam menjalankan usaha ini? Keluhan ya mungkin keluhannya ketika mereka butuh terus stoknya habis, itu keluhan mereka. Tapi kalau keluhan saya mah selama mereka bernegosiasi jual belinya lancar ya nggak ada keluhan. Senang gitu Pak dalam menjalankan usaha ini? Ya alhamdulillah, karena dari pihak saya sendiri saya terbantukan dengan mereka, begitupun juga mereka. Oke guys, dapat disimpulkan lagi bahwa di sini beliau menjalankan usaha ini sebagai sampingan dari profesi aslinya sebagai guru ya Pak ya? Ya pengajar. Ya, pengajar. Jadi buat kalian yang mau membeli kuota jangan segan lagi, apalagi siswa telematika khususnya di Bapak Agus ini. Ya. Nah, untuk itu Pak, ada pesan yang mau disampaikan untuk semua? Ya pesannya begini, jadilah kaum milenial yang produktif, jangan cuma mengandalkan satu pintu, buatlah banyak pintu untuk menghasilkan satu value. Itu saja. Nah, oke Pak, sekian dan terima kasih atas waktunya. Oke guys, itu penjelasan mengenai
pengusaha sukses di bidang kuota. Nah, dapat disebutkan bahwa kuota memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk bangsa kita, bangsa milenial atau anak muda zaman sekarang itu sering aktifnya dalam media sosial. Nah, dengan adanya pengusaha kuota ini, kita dapat dipermudah untuk lebih bisa menikmati jejaring sosial. Nah, dan manfaatnya juga bisa beragam, mulai dari hal positif. Contohnya, kita dapat bisa menikmati informasi dan mendapatkan informasi melalui media sosial dengan adanya kuota ini. Nah, dan kita dapat melakukan berbagai transaksi, apalagi dalam ini kita bisa menjual secara online ataupun yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa kuota memerlukan peran penting dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa kita, bangsa milenial ini. Jadi, yuk mari kita belanja kuota sebanyak-banyaknya. Oke? Gimana? Apakah kalian sudah paham mengenai penjelasan video tadi? Baik. Atas partisipasi dan waktunya, karena sudah melihat video saya tadi, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian yang sudah menonton. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun.